Saya berkhotbah bukan hanya transfer pengetahuan logos. Saya berkhotbah mengimpartasikan. Impart, bagian yang telah kualami, kubagikan kepada jemaat. Apa itu? Mujizat. Saya berkhotbah mujizat karena saya mengalami mujizat. Alami mujizatnya. Alami mujizat. Mujizat itu apa mujizat? Mujizat adalah Allah turun tangan bertindak menyelesaikan masalah kita. Mujizat adalah Allah turun tangan bertindak menyelesaikan apa? Masalah kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, ikut sertakan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Masalah apapun yang kita hadapi, kalau kita ikut sertakan Tuhan, Tuhan campur tanganlah, bertindaklah, turun tanganlah, selesaikanlah masalahku ini. Kalau kita berdeklarasikan seperti itu, kita akan pasti mengalami mujizatnya. Roma 8 ayat 28 berkata begini, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah turut bekerja. Justru mendatangkan kebaikan. Saya sudah banyak kali mengalami mujizat ini. Ketika aku berseru, Tuhan turun tanganlah, campur tanganlah. Aku gak sanggup lagi menghadapi masalahku ini. Ketika Tuhan turun tangan, campur tangan, justru mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Banyak kali mujizat. Mujizat itu dalam Kisah Rasul 19 ayat 11-12. Kisah Rasul, ya, oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ayat ini bukan hanya untuk Paulus. Ayat ini juga berlaku kepada kita. Amin Bapak Ibu. Jadi bisa kita ganti ayat ini oleh Ruddin. Namaku Ruddin. Oleh Ruddin Aruan, Allah mengadakan mujizat. Yang melakukan mujizat siapa? Allah, bukan Ruddin Aruan. Tapi melalui Ruddin Aruan, Allah melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kita deklarasi dulu. Sebutkan nama masing-masing. Ayo kita baca. Nah, oleh 1, 2, 3. Oleh Ruddin Aruan. Stop dulu, jangan Ruddin Aruan bilang namamu. Supaya jangan aku aja yang mengalami mujizat. Amin Bapak Ibu. Pasti terjadi ini. Biar kita mengalami mujizat. Jangan hanya Paulus saja. Kita juga akan mengalami mujizat. Ayo kita deklarasi 1, 2, 3. Oleh Ruddin Aruan, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Ruddin Aruan dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita imani mulai hari ini, besok, lusa, sampai seterusnya, kita akan mengalami mujizat-mujizatnya. Wow. Tiada hari tanpa mujizat. Saya sering posting firman Tuhan. Ya. Terakhirnya saya selalu alami mujizat Tuhan sepanjang hari ini. Sepanjang hari ini alami mujizat Tuhan. Bagikan ke banyak orang.
biar jangan kita khawatir, kecewa, putus asa, stres menjalani hari-hari ini. Kita harus mengalami mujizat Tuhan dari bangun pagi sampai istirahat malam. Kita mengalami mujizat. Kenapa? Allah turut campur di sana. Allah ada di sana. Mujizat itu ada 3. Mujizat kecil, mujizat besar, mujizat luar biasa. Mujizat ada 3. Mujizat kecil, mujizat besar, mujizat luar biasa. Mujizat kecil itu hal-hal materi lah itu. Keuangan, finansial, pekerjaan, bisnis, itu mujizat kecil. Masih di kategori kecil. Kita baca dulu ayatnya, mujizat kecil. Lukas 9 ayat 16-17. Suatu saat, Yesus KKR. Sudah sore, orang banyak itu, lebih dari 5.000, laki-laki aja itu. Tambah anak-anak, tambah perempuan, bisa sampai 12.000 orang. Lapar, sudah sore, menjelang malam. Terus Yesus berkata kepada muridnya, kita harus kasih makan ini. Hah? Bagaimana kita bisa kasih makan 10.000 orang? Katakanlah 5.000 orang. Apa yang ada padamu? Cari dulu. 5 roti 2 ikan, hanya itu saja. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, karena itu yang ada di tengah-tengah jemaat itu. Ia menengadah ke langit. 5 roti 2 ikan menengadah ke sorga. Bapa, kau adalah Jehovah Jireh. Kau sanggup memenuhi segala keperluan kami. Kami sekarang lapar ini, Bapak. Kira-kira begitu ya, menengadah. Mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. 17. Lukas 9 ayat 17. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Apakah Tuhan Yesus dulu bisa melakukan ini? Apakah dia nggak bisa juga melakukan ini kepada kita sekarang? Bisa, sangat bisa. Yesus itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu contoh mujizat kecil, Bapak Ibu. Ini Tuhan menguji hati kita. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ujiannya begini, bawalah persembahan perpuluhan itu ke rumah Tuhan. Ujilah aku, kalau aku tidak akan memberkati engkau. Aku akan membukakan tingkap langit, akan mencurahkan berkat kepadamu. Orang lain akan berkata, Tuhan memberkati engkau. Terus perintah itu kita buat diktum, pertimbangan, mengingat, menimbang, memutuskan. Banyak kali pengeluaran kami, pendeta, bulan ini, kontrak rumah lah, inilah. Memutuskan, bulan depan lah itu. Bulan depan juga begitu. Tetap pengeluaran banyak. Mengingat, menimbang, memutuskan, bulan depan lah itu. Bulan depan terus. Buru-buru datanglah Yesus. Terus nama-nama yang tercatat dalam kitab kehidupan ke sana. Kau akan kukenyangkan di rumah Bapa, Yerusalem baru. Tapi nama-nama yang tidak ada di sini dicatat dalam kitab kehidupan, tercampaklah ke api yang menyala-nyala. Dibacalah, Abraham ini apa semua. Kemudian namanya M atau siapalah. Protes dia. Loh Tuhan, kok nggak ada namaku di situ?
memang sudah mau kutuliskannya pada waktu itu. Tetapi bulan depan lah itu. Oh gitu ya. Hukum tabur tuai, Pak. Jangan tunda perintah Tuhan. Amin. Mau mengalami mujizat Tuhan, jangan tunda perintah Tuhan. Mujizat kecil. Bapak Ibu, berapapun penghasilan kita, income kita, prioritaskan dulu apa yang menjadi milik Tuhan, Bapak Ibu. Selanjutnya, minta hikmat dari Tuhan. Contoh, income kita, gaji kita, pendapatan kita masih 1 juta 1 bulan. Pastikan yang pertama kita keluarkan 100.000 untuk perpuluhan. Baru masih ada 900.000 untuk kebutuhan kita. Makan, minum, pakaian. Kemudian harus kita sisakan tabungan juga. Jadi 800.000 lah kita untuk kebutuhan pokok kita. Kita sisakan juga 100.000 untuk tabungan di BCA. Ya, tadi yang pertama 100.000 itu tabungan BCS, Bank Sentral Sorga Perpuluhan. Gitu. Bagaimana lah bisa mungkin 800.000 memenuhi kebutuhan kami. Untuk itulah mujizat kecil kita butuhkan. Bawa menengadahlah. Tuhan 1 jutanya penghasilan kami ya Tuhan. Kalau dihitung pengeluaran kami bisa 1,5 juta ini Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu, mujizat-Mu ya Tuhan. Kami pasti berkelimpahan juga nanti. Tidak akan berkekurangan. Dan aku imani, aku tidak akan utang. Eda pinjam dululah. Sele pinjam dululah. Stop dulu. Nantikan janji Tuhan, nantikan mujizat Tuhan. Itu tema kita. Menengadah, bawa semuanya kepada Tuhan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Ateku jelo momma. Itu mujizat kecil. Mujizat besar. Yang sakit disembuhkan. 1 Petrus. Oh, tolong kami Tuhan. Biar kami hidup dalam mujizat. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Apa yang selesai? Dosa kita, penyakit kita, kelemahan kita, kemiskinan kita, utang kita sudah selesai. Ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi untuk kesehatan ini Bapak Ibu, ada bagian Tuhan. Bagian Tuhan oleh bilurnya kita telah sembuh. Percaya, banyak loh yang sudah divonis dokter, kanker, hidupnya paling kuat 6 bulan. Tapi ketika percaya kepada Yesus, oleh bilur-bilurmu Tuhan, aku sembuh. Banyak kali kesaksian seperti itu. Disembuhkan. Tetapi bagian kita juga supaya sehat kita, mengalami mujizat besar. Yang pertama Bapak Ibu, biar sehat umur panjang kita, bahagia kita. Yang pertama, jaga hati Bapak Ibu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita nggak menjaga hati kita, difitnah kita, dicaci maki kita, kita balas caci maki. Membuat apa? Imun tubuh kita drop. Imun
drop. Kalau imun drop, wah. Datang virus, datang penyakit, habis kita. Tapi kalau imun kita tetap, wah, berproduksi karena hati kita gembira. Hati yang gembira adalah obat. Tadi pujian kita, wah, membuat kita, wah, roh kita menyala-nyala. Hati kita bergembira, bersukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, mau sehat kita, ini bagian kita. Jaga pola makan. Saya udah 66. Ditawarkan, wow. Dalam nama Yesus, oleh darahmu, kolesterol, asam urat, pulih. Diusir. Nggak bisa lah. Untuk mengusir kolesterol dan asam urat, jangan gunakan Yesus. Itu bagian kita. Pola makan. Tadi begitu saya disambut, langsung disuguhkan teh tanpa gula. Mantap. Pola hidup sehat, Pak. Pola makan. Yang kedua, mau sehat, istirahat. Cukup istirahat, Pak. Paling tidak 6 jam. Makanya cepat tidur, supaya bisa cepat bangun. Ketika kita tidur istirahat, disitulah Tuhan meregenerasi. Memulihkan semuanya sel-sel tubuh kita, peredaran darah kita, jantung kita. Dipulihkan normal. Pulih. Makanya waktu kita bangun segar rasanya, Pak. Istirahat. Yang keempat, mau sehat, mujizat besar, olahraga. Saya baca di Alkitab, Yesus nggak pernah pesan Grab, nggak pernah dia, nggak pernah. Jalan dia, sehat dia, olahraga dia. Saya putuskan setiap hari aku harus jalan 10.000 langkah. Itu, mau sehat, gitu Pak, olahraga. 10.000 langkah. Sambil memuji Tuhan, pakai headset, sukacita. Sehat kita. Olahraga keduaku itu, olahraga ini. Bukan golf, babak rumput. Yang penting keringat keluar. Apa namanya itu? Pinggul kita itu elastis. Itu Pak, olahraga. Jadi rumah saya ada tamannya, gak pernah saya babatkan ke tukang babak rumput. Di Siantar juga, gak pernah. Ini olahraga. Olahraga Pak, jangan malas. Mau sehat, amin. Mengalami mujizat besar itu Pak. Nomor baru yang ketiga. Mujizat luar biasa. Mujizat kecil, hal keuangan. Mujizat besar, kesehatan. Mujizat luar biasa, keselamatan Bapak. Kalau saya diundang ke kumpulan orang-orang kaya, full gospel, businessman, fellowship, orang-orang kaya ini. Pengusaha. Wah. Selalu saya sampaikan firman ini. Matius 16 ayat 26. Ini keselamatan Bapak Ibu. Itu mujizat luar biasa. Keselamatan. Selamat masuk ke surga. Matius 16 ayat yang, ya, apa gunanya
gunanya seorang memperoleh apa? Wih, kaya kali dia. Dia yang punya semua ini. Apa gunanya? Memperoleh seluruh dunia. Kehilangan nyawanya, nggak selamat, dia masuk neraka. Apa gunanya? Tujuan Tuhan memberkati kita, keselamatan, kita harus coba bagikan kepada orang yang lain. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama yang menyelamatkan manusia. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tolong kami Tuhan. Biar kita semua yang hadir di sini sudah mengalami mujizat luar biasa, yaitu keselamatan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Apa nama itu? Siapa nama itu? Yesus. Hanya dalam Yesus ada keselamatan. Apa tema Pentakosta ketiga, Bu? Apa ya, Pak? Jesus for everyone. Yesus untuk semua orang. Di bawah kolong langit ini nggak ada keselamatan, hanya di dalam Yesus, Bapak. Keselamatan, Bapak. Orang bisa selamat karena apa? Pekerjaan Roh Kudus, Pentakosta. Pentakosta pertama di Yerusalem, di loteng atas, banyak diselamatkan. Sekali Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, diselamatkan, dibaptis. Keselamatan, Bapak Ibu. Lebih dahsyat lagi Pentakosta ketiga ini. Everyone, setiap orang terima Yesus. Jesus for everyone. Kita buat dulu komitmen. GBI Hotel Pelangi. Minggu depan, kan ada janji Tuhan, satu orang selamat, seisi rumahnya akan diselamatkan. Amin. Pastikan, kalau masih ada keluarga kita yang belum yakin tentang keselamatannya, masih terikat dia okultisme, dukun-dukun. Janji Tuhan, kewajiban bagi kita. Pergi, beritakan Injil keselamatan. Minggu depan, kita bawalah satu jiwa. Kursi kini akan terisi semuanya. Oh, enggak ada yang semangat mengaminkan, Bah. Amin lah Bapak Ibu. Ini sudah hari terakhir, Pak. Jesus for everyone. Keselamatan, Pak. Itu mujizat luar biasa. Oh, betul-betul Roh Kudus ini, bekerja Roh Kudus. Bagian kita lakukan, kita memberitakan, itu bagian kita. Bagian Roh Kudus menginsafkan, menjamah hatinya. Peristiwa Pentakosta pertama, Roh Kudus bekerja. Petrus memberitakan bagiannya, memberitakan Injil. Banyak diselamatkan. Hari itu aja 3.000 orang diselamatkan. 2 minggu yang lalu kami buat KKR di Pulau Samosir, tempatnya Kecamatan Harian, Nainggolan. Wow, di Samosir itu, waduh, okultismenya Pak. Penyembahan berhalanya, itu kan di sana ada pusuk buhit. Pusuk buhit itu, waduh. Okultisme. Banyak membawa sembahan-sembahan ke pusuk buhit. Jadi waktu itu ada gini. Ada jenderal polisi, dia nggak ada job, dia hanya ada di Mabes.
Terus dia telepon Kapolsek Pangururan. Kapolsek, siapkan dulu kambing putih. Saya mau membawa itu ke Pusuk Buhit. Apa istilahnya itu ya? Membawalah kambing putih itu. Persyaratannya gitu kalau di Pusuk Buhit. Ya. Karena aku mau minta kepada Opung supaya aku punya job. Kapolsek katakan, siap, laksanakan. Menjelang hari hanya, Pak Kapolsek ini carilah kambing putih. Enggak ada yang dapat. Ada memang, ada bintik-bintiknya di kakinya, ada bintik-bintiknya di kupingnya. Aduh, gimana ini kambing putih? Perintah harus dilaksanakan. Tiba pada hari hanya. Ini Kapolsek ini cinta Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Nyatakanlah mujizat-Mu. Komandanku perintahkan aku harus menyediakan kambing putih. Sudah kulakukan, tidak ada yang dapat kambing putih. Terus dikasih hikmahlah kepada dia. Udahlah, pilov aja yang harus gitu. Di pilov Kapolsek inilah kambing. Putihlah semua. Turunlah sang jenderal. Serah terima. Kambing. Siap jenderal, kambing putih ini. Jenderal lihat. Mantap. Dibawalah kambing putih ini ke Pusuk Buhit. Kalau penguasa, penghuni Pusuk Buhit itu maha tahu, pasti dia bilang, kau tipu aku. Dia apanya ini? Tolak. Tapi penghuni Pusuk Buhit gak tahu juga dia ditipu. Artinya apa Bapak Ibu bagi kita sekarang? Pastikan kita beritakan keselamatan Bapak Ibu. Putuskan hubungan dengan hal-hal okultisme Bapak. Okultisme berakhir pada kebinasaan. Amin Bapak Ibu. Bulan yang lalu saya buat KKR tadi itu di Kecamatan Harian, Nainggolan. Sebelumnya tim doa sudah pergi dulu memerangi penguasa-penguasa, termasuk ke Pusuk Buhit. Ya. Hasilnya Bapak Ibu. Tanggal 25 Juni yang lalu, kami buat KKR. Tempat terbuka. Ketika saya sampaikan berita keselamatan Bapak Ibu. Tapi pendua sudah mendukung. Bekerja Roh Kudus. Tantang maju. Siapa yang mau diselamatkan, mau disembuhkan, mau dipulihkan keadaannya. Maju ke depan biar kita doa. Naikkan pujian, Yesus, Yesus. Naikkan pujian. Kukeker, enggak ada yang maju. Bandel kali lah orang ini. Naikkan pujian lagi, penyembahan. Yesus, Yesus. Kukeker lagi. Ada satu orang maju, lumayanlah. Satu orang aja yang selamat. Ribu-ribu malaikat di sorga bersorak-sorak menyambutnya. Naikkan lagi pujian. Kukeker. Semua yang hadir itu maju ke depan. Kutuntunlah terima Yesus. Percaya Yesus, menerima Yesus. Diputuskanlah segala okultisme. Kita doakan yang sakit disembuhkan Bapak Ibu. Luar biasa Pak. Itulah mujizat. Makanya saya gairah kali kalau menghobahkan tentang mujizat ini. Karena apa? Kita alami mujizat itu. Siap mengalami mujizat setiap hari?
beritakan Injil. Terutama kepada keluarga kita dulu. Supaya keluarga kita diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Mau hidup tidak berkekurangan? Mau hidup tidak berkekurangan? Mau hidup berkelimpahan? Keuangan kita akan diberkati Tuhan. Mujizat kecil terjadi setiap hari dalam hidup kita. Mujizat besar kesehatan akan terjadi. Mujizat luar biasa keselamatan atas keluarga kita, kota kita, bangsa kita, Indonesia. Keselamatan akan datang. Penuaian berlaksa-laksa akan terjadi. Jangan takut Bapak Ibu. Burung pipit di udara dipelihara, dijaga Tuhan. Apalagi kita lebih berharga daripada burung pipit. Ini sekarang musim penuaian. Bapak Ibu, ada dua kelompok manusia di dunia ini. Satu kelompok adalah orang yang paling berbahagia dan diberkati Tuhan. Kelompok yang lain adalah orang yang menderita, susah. Hidup ini pilihan. Hidup yang kupilih, itu tadi lagu kita. Pilihlah bahagia diberkati Tuhan. Siapakah orang yang berbahagia? Mazmur 65 ayat 5. Ya. Bahagia. Kita imani, kita mengambil pilihan pada pagi hari ini. Kita adalah orang yang berbahagia dan orang yang diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita baca ayatnya, Mazmur 65 ayat 5. Ada di PowerPoint, Mazmur 65 ayat 5. Ini ayat 6. Dia. Berbahagialah orang yang engkau pilih, garis kuningnya itu, dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu, kiranya kami menjadi kenyang, diberkati, puas dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Cepat saja, orang yang paling berbahagia adalah orang yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Memberitakan perbuatan Allah yang ajaib, mujizat. Yang memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Kitalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Kitalah orang yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan. Untuk apa? Memberitakan perbuatan Allah yang ajaib. Menyatakan mujizat-mujizatnya. Yang kedua, orang yang paling berbahagia adalah orang yang dekat, melekat, intim dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, intim, melekat kepada orang ini. Tuhan kasih privilege, keistimewaan, tanggung jawab, penghargaan. Dari 12 murid Yesus, orang yang paling dekat kepada Yesus adalah Yohanes. Makanya kepada Yohaneslah diberitahukan tentang hal-hal yang akan datang, yaitu dalam kitab Wahyu. Orang dekat. Lanjut, Nuh, Henok. Orang yang dekat bergaul karib dengan Tuhan. Nuh, orang yang bergaul karib dekat dengan Tuhan. Daud, orang yang bergaul karib memuji Tuhan 7 kali satu hari. Dekat sekali dia. Paulus, orang yang dekat. Yohanes, orang yang dekat dengan Yesus. Paulus, orang yang dekat dengan Tuhan. Sekarang giliran kita, Ruddin Arwan. Nah itu dia, sebutkan namamu. Jangan hanya si Henok, jangan hanya si Nuh. Amin Bapak Ibu. Sekarang bagian kita. Kitalah orang yang dekat, intim dengan Tuhan. Tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Bagaimana supaya kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Dekat melekat kepada Tuhan. Kita bacalah Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah
kepada Allah. Oh ya, mantap. Dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Syarat supaya kita bisa intim, melekat, dekat dengan Tuhan. Pertama, persyaratannya, tahirkan tanganmu. Saya sebelum bertobat lahir baru, sampai umur 30 tahun, tanganku ini senjata kelaliman ini. Mencuri, menyakiti orang, tanganku ini. Supaya aku bisa melekat dekat kepada Tuhan, harus kutahirkan tanganku ini. Tadinya tanganku ini senjata kelaliman, dosa. Jadi senjata kebenaran. Melalui tanganku ini sekarang. Alat di tangan Tuhan, ketika aku menumpangkan tangan atas orang sakit, mengalirlah kuasa, orang itu sembuh. Tanganku ini sekarang memberkati, tahir oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Syarat untuk kita bisa mendekat kepada Allah, sucikan hatimu. Sucikan hatimu. Harus kita jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Sucikan hatimu. Tadi lagu banyak kali tadi lagu tentang kekudusan. Luar biasa ini. Sudah nyambung ini. Roh Kudus ini membuat suasana ibadah ini betul-betul pesan Tuhan. Hidup yang kupilih nyambung semuanya Bapak Ibu. Kekudusan. Kuduslah kamu karena Allah itu kudus. Tanpa kekudusan kita tidak bisa dekat, melekat, melihat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, betul-betul terakhir lah ini. Mau berbahagia, mau mengalami mujizat Tuhan setiap hari. Tinggal diam, tertanam di pelataran rumah Tuhan Bapak Ibu. Kembali ke Mazmur 65 ayat 5 tadi itu. Yang pertama tadi dipilih, dipanggil. Yang kedua melekat, dekat, intim. Yang ketiga diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di rumah Tuhan, di baitmu yang kudus Bapak Ibu. Komitmen Bapak Ibu, gak ada yang kebetulan. Semua kita yang hadir pada pagi hari ini, kita buat komitmen, kita harus tertanam di rumah rohani ini. GBI Hotel Pelangi. Amin Bapak Ibu. Biar diberkati kita Bapak Ibu. Harus tertanam kita. Tuhan akan memberkati kita. Ada ayatnya Bapak Ibu. Mazmur 92. Mazmur 92 ayat 13. Siap mengalami mujizat Tuhan setiap hari? Tertanam di rumah Tuhan. GBI Hotel Pelangi. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. 14. Oh tolong kami Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Aku udah 66, masuk 67. Gemuk, segar, berbuah. Sudah berapa umurmu Seleh? 35. Hah? Seperti 53. Berarti kau gak tertanam kau. Gak dekat kau dengan Tuhan. Harus sehat, gemuk, segar, berbuah. Wah, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Ayat 15, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 15. Di mana posisi? Di luar jangkauan kah? 92, 15. Untuk memberitakan
bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mau berbuah, mau mengalami mujizat setiap hari, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tak terbatas kuasa Tuhan. Alami mujizat. Yang mengalami krisis finansial keuangan, alami mujizat Tuhan. Mujizat kecil itu. Yang